Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Siwa Ramadan dengan NPM 1813031053 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak perdagangan terhadap lingkungan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Marilah kita bahas bersama-sama. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai apa itu perdagangan. Jadi perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan merupakan pemaksaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang atau jasa karena faktor-faktor tertentu. Nah, jadi perdagangan ini terbagi menjadi dua, yaitu nasional dan juga internasional. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perdagangan nasional? Yaitu perdagangan barang atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan dari luar negeri. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan lingkungan. Jadi lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Atau bisa dibilang merupakan kombinasi dari berbagai unsur fisik meliputi sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, mineral, serta energi matahari. Lingkungan juga terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan juga abiotik. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan biotik? Yaitu segala hal yang memiliki nyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme berupa bakteri dan virus. Lalu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan secara abiotik? Yaitu segala hal yang tak bernyawa seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, kelembapan, dan juga suara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara perdagangan dengan lingkungan. Sesuai dengan topik kita yaitu dampak dari perdagangan terhadap lingkungan. Jadi hubungannya ada dua, secara real dan juga secara global. Secara real yaitu bisnis perdagangan dan lingkungan hidup adalah dua kondisi yang tidak dapat berjalan secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya, salah satu harus dikorbankan demi eksisnya yang lain. Saat ini, globalisasi dengan geliat liberalisasi perdagangan yang bermotif kapitalistik justru semakin menampakkan keberadaannya. Kondisi tersebut berarti ancaman besar bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Sedangkan secara global, pada dasarnya para ahli lingkungan hidup khawatir bahwa perdagangan bebas akan merusak sumber daya alam. Sebaliknya, para penganjur perdagangan bebas cemas bahwa kebijakan lingkungan hidup ini justru akan membawa kerugian besar bagi perdagangan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah tentang perdagangan dan lingkungan yang ada di materi ini. Jadi sejarahnya itu pada tahun 1947 di mana terbentuknya GATT atau singkatan dari General Agreement on Tariffs and Trade. Jadi, GATT ini menjadi institusi multilateral untuk membahas regulasi perdagangan dan juga wadah penyelesaian sengketa perdagangan selama 45 tahun ke belakang. Pada awalnya, GATT ini memfokuskan pada pembahasan reduksi aktif. Tapi secara progresif, GATT berkembang menjadi rezim perdagangan yang penuh dengan kompleksitasnya dan mulai merambah pada pembahasan kebijakan hambatan yang sifatnya non-tarif. Selanjutnya, pada tahun 1994, masih mengenai pembahasan mengenai perdagangan, terbentuknya WTO, yaitu World Trade Organization. Jadi WTO ini hadir untuk menggantikan GATT yang sudah dirasa tidak maksimal kerjanya. Yaitu dengan disahkannya organisasi perdagangan dunia ini atau disebut WTO, maka perdagangan internasional telah memiliki suatu institusi yang menjadi landasan yang kuat dan juga landasan dasar bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan perdagangan internasional dengan segala implikasinya. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai sejarah lingkungan, yaitu di mana dilaksanakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Yaitu di mana ini merupakan agenda yang diangkat pertama kali dalam hubungan internasional. Jadi di Stockholm, Swedia ini merupakan agenda yang pertama kali dalam hubungan internasional.
Hal ini juga sebagai langkah awal dalam pembahasan mengenai pentingnya menjaga lingkungan di tengah perdagangan bebas pada saat itu. Lalu pada dasawarsa selanjutnya, yaitu pada tahun 1992, terjadilah konferensi PBB tentang KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil. Yaitu ini merupakan pertemuan berskala konferensi PBB tentang lingkungan yang merupakan pertemuan tingkat global yang pertama dalam sejarah dunia. Jadi ini merupakan pertemuan tingkat global yang pertama dalam sejarah dunia yang membahas tentang lingkungan hidup. Pada agenda ini menghasilkan bahasan nih, yaitu menghasilkan agenda 21, yaitu memuat program yang harus dilaksanakan atau action program di bidang lingkungan dan juga pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penetapan standar lingkungan atau ISO 14000. Nah, jadi dalam penetapan standar lingkungan tersebut ini ada yang namanya ISO 14000, yaitu berkenaan dengan keterkaitan antara penegakan hukum lingkungan dengan perdagangan bebas. Kadangkala peraturan yang ditujukan untuk melindungi lingkungan ini menimbulkan hambatan bagi perdagangan sehingga mempengaruhi keuntungan-keuntungan komparatif suatu negara. Dengan demikian, liberalisasi perdagangan justru akan mengganggu upaya perlindungan kualitas lingkungan global. Dampak terhadap perdagangan dapat dilihat bila komoditi yang diperdagangkan itu dihadapkan pada peraturan baku mutu dan ketatnya peraturan yang berbeda antara negara pengimpor dan juga negara pengekspor, seperti dengan penerapan standar lingkungan ISO 14000 ini. Dan juga eco-labeling atau dapat terjadi sebaliknya. Jadi eco-labeling ini peraturan di bidang perdagangan tentunya dapat memperburuk atau tidak melestarikan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu ditetapkanlah standar lingkungan atau ISO 14000 agar selalu bisa melestarikan lingkungan hidup secara asli dan juga tidak menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif perdagangan terhadap lingkungan. Jadi ada 3 dampak positifnya. Yang pertama yaitu semakin meningkatnya perdagangan, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan nasional dan juga pendapatan per kapita. Lalu yang kedua, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri, yaitu di mana dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat. Lalu yang terakhir, menambahkan devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Lalu selanjutnya ada dampak negatif dari perdagangan terhadap lingkungan. Jadi yang pertama, akan menyebabkan peningkatan produksi dan konsumsi suatu produk yang cenderung mengakibatkan sebuah polusi. Lalu yang kedua, memungkinkan terjadinya perpindahan produksi dari suatu negara yang memiliki standar lingkungan yang tinggi ke suatu negara yang standar lingkungannya kurang ketat sehingga terjadi ketimpangan. Lalu yang terakhir, akan meningkatkan pendapatan dunia, yaitu berarti akan meningkatkan pula produksi dan konsumsi yang ekstra dan memiliki kecenderungan untuk menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan secara masif. Selanjutnya ada dilema lingkungan hidup di era perdagangan bebas. Mengglobalnya isu lingkungan telah menempatkan negara berkembang pada posisi dilematis antara mendahulukan kepentingan ekonominya atau kepentingan lingkungannya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki alat maupun hukum seperti UU Lingkungan Hidup, Peraturan AMDAL, bagi proyek yang akan didirikan dan berpotensi mencemari lingkungan. Ada juga UKL, yaitu upaya pengelolaan lingkungan, dan juga UPL, upaya pengolahan lingkungan, serta memiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan lain-lain. Untuk mengantisipasi gencarnya tuntutan negara-negara maju mengenai standarisasi, baik itu standar manajemen, mutu, maupun yang berkaitan dengan lingkungan, Indonesia telah mengadopsi sejumlah standar internasional. Kalau di lingkup internasional itu ada organisasi standar internasional yang disebut ISO atau International Standardization Organization yang mengelola standar-standar dunia, maka di Indonesia juga terdapat Dewan Standar Nasional atau biasa disingkat DSN yang mengadopsi ketentuan-ketentuan ISO dengan nama Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI. Untuk mensiasati ketentuan eco-label, Indonesia juga telah mendirikan sebuah lembaga eco-label Indonesia. Selanjutnya ada solusi nih dari dilema lingkungan hidup di era perdagangan bebas. Ketika negara-negara berkembang berpikir untuk kepentingan lingkungannya, yaitu untuk mengadopsi suatu teknologi guna mendaur ulang limbah suatu pabrik, maka teknologi seperti itu membutuhkan biaya tambahan dalam proses produksinya. Melimpahnya biaya tersebut
terhadap harga barang akan membuat harga barang menjadi mahal dan mengurangi daya saingnya di pasaran. Hanya kesadaran dari negara maju sangat diharapkan untuk mengurangi emisi, mengembangkan teknologi bersih bagi diri mereka sendiri maupun bagi negara berkembang, serta menurunkan pola-pola dan tingkat permintaan mereka atau biasa disebut konsumerisme yang cenderung merusak lingkungan. Jadi ini merupakan solusi dari dilema lingkungan hidup di era perdagangan bebas, yaitu di mana kesadaran dari negara maju itu sangat penting untuk mendongkrak kemajuan dari negara berkembang dan juga saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan bagi manusia di masa depan. Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terhadap kekurangan dan juga kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan sekurang-kurangnya saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih teman-teman semua.